Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita saat ini memasuki bulan suci Ramadan, di mana Allah mensyariatkan pada umatnya untuk berpuasa. Syariat berpuasa ini bukan hanya untuk umat Nabi Muhammad, tetapi sudah Allah perintahkan pada umat-umat sebelumnya, di mana kalau saya melihat syariat puasa ini sebenarnya merupakan bukti cinta Allah pada kita, ya, karena dengan syariat puasa ini keuntungan manfaat akan kita dapatkan dan juga Allah melimpahkan pahalanya pada kita semuanya. Para pemirsa yang dihormati oleh Allah, bahwasanya tubuh manusia itu terdiri dari dua komponen, yaitu komponen jasad dan komponen ruh, atau komponen fisik dan komponen psikis, atau komponen jasmani dan komponen rohani. Di antara dua komponen ini seringkali kita lebih fokus perhatian pada komponen jasmani. Kita lupa atau sedikit lengah terhadap komponen rohani atau komponen psikis ini. Padahal kalau kita lihat komponen rohani atau komponen psikis itu akan berpengaruh besar terhadap komponen jasmani atau komponen badaniah yang ada pada diri kita. Seringkali kita lupa bahwasanya gangguan pada psikologis atau gangguan pada rohani kita itu akan berdampak sangat luar biasa terhadap jasmani kita. Tatkala kita sakit, jasmani kita sakit, misalnya kita lagi sakit gigi, maka kita segera mencari pertolongan untuk berobat. Tetapi tatkala rohani kita mengalami sakit, ya, misalnya kita ada sakit tentang masalah kejujuran, ya, kita sering berkata bohong, kita tidak sadar bahwasanya itu suatu penyakit yang berbahaya buat jasmani kita. Saya ambil contoh, misalnya kita punya penyakit atau punya sifat suka marah, ya, atau amarah. Begitu kita marah, ya, maka dalam tubuh kita akan terjadi pengeluaran hormon atau rilis daripada hormon-hormon katekolamin, yang itu akan berdampak terhadap jasmani kita. Dengan rilisnya kita, begitu kita marah, kemudian katekolamin rilis, maka yang terjadi apa? Yang terjadi jantung akan berdetak lebih kencang. Kemudian pembuluh darah kita akan menyempit. Terus kemudian hormon katekolamin ini akan mengakibatkan hormon insulin di dalam tubuh kita tidak bekerja secara sempurna, sehingga akibatnya gula darah akan naik. Dan itu apabila tidak kita obati, tidak kita sadari, dan tidak segera kita terapi dengan baik, maka akan mengakibatkan dalam waktu lama akan mengakibatkan penyakit jantung, akan mengakibatkan stroke perdarahan, akan mengakibatkan diabetes dan penyakit-penyakit yang lainnya. Inilah salah satu bukti bahwasanya kesehatan rohani, kesehatan psikologis itu lebih penting kita perhatikan dibandingkan kesehatan jasmani. Di dalam dunia kedokteran sendiri, kita mengenal istilah penyakit psikosomatis, di mana penyakit-penyakit jasmani yang muncul diakibatkan oleh gangguan pada psikologis atau pada rohani seseorang. Para pemirsa yang dihormati oleh Allah, dengan puasa ini sebenarnya Allah ingin agar umatnya itu sehat secara jasmani maupun secara rohani, ya. Secara jasmani, dengan banyak sekali penelitian, bahkan testimoni, bahkan juga pernyataan dari pakar bagaimana efek daripada puasa ini terhadap kesehatan, ya. Mungkin lain kali bisa kita bahas tentang efek puasa ini bagi kesehatan jasmani kita.
Tetapi saya ingin menitik beratkan bahwasanya ternyata dengan puasa ini juga Allah menginginkan kesehatan pada rohani kita. Saya melihat minimal ada 2 penyakit yang Allah atau yang bisa dikendalikan dengan puasa ini. Yang pertama adalah nafsu, ya. Nafsu, baik nafsu tentang nafsu amarah, nafsu tentang seksualitas atau birahi, maupun nafsu makan, ya. Dengan puasa ini insya Allah kita diminta atau dilatih oleh Allah untuk mengendalikan nafsu-nafsu itu. Dimana kalau kita menuruti nafsu-nafsu itu akan banyak menimbulkan gangguan maupun penyakit baik jasmani maupun rohani pada tubuh kita. Yang kedua, saya melihat dengan puasa ini Allah menginginkan kejujuran atau sifat jujur pada kita. Salah satu hadis riwayat Bukhari, Allah mengatakan, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan keji dan perbuatan keji, maka Allah tidak butuh orang itu untuk menahan makan maupun minumnya. Hadis rawahu Bukhari. Di sini Rasulullah menyampaikan juga bahwasanya dengan kita berpuasa, kita diharapkan bisa menjauhi perbuatan-perbuatan maupun perkataan keji atau perkataan dusta. Ini Allah melatih kita untuk berkata jujur. Karena salah satu penyakit hati itu adalah berkata dusta. Tatkala kita berdusta, walaupun mungkin ucapan kita bisa kita atur, tetapi hati kita tidak bisa kita atur. Pasti ada rasa menolak pada diri kita. Dan itu kalau terjadi kelamaan, lama-lama terjadi akan menimbulkan penyakit juga pada jasmani kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan buat pemirsa sekalian, bahwasanya dengan puasa ini Allah harapkan umatnya itu untuk sehat baik jasmani maupun rohani. Harapannya dengan diri-diri pribadi itu sehat jasmani dan rohani, maka akan tercipta masyarakat yang sehat baik jasmani maupun rohani. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufik wa hidayah, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di akhir bulan Ramadan ini salah satu syariat yang Allah tetapkan pada kita adalah tentang zakat, ya. Jangan lupa kita menunaikan zakat kita, baik zakat pribadi maupun zakat harta kita. Jadi monggo nanti silahkan para pemirsa dan semuanya bisa disalurkan lewat lembaga atau amil zakat Lazismu yang ada di kota masing-masing. Karena dengan zakat ini termasuk salah satu tujuan Allah supaya kita mempunyai rasa kepedulian terhadap sesama kita dan untuk membersihkan harta-harta kita dari hal-hal yang mungkin tidak kita sadari tercampur dengan sesuatu yang kurang baik, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.